Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Bapak harapkan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, agar tetap bisa mengikuti pembelajaran PPKN di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini adalah video yang pastinya kalian tunggu-tunggu, yaitu pembahasan mengenai ulangan harian dengan kompetensi dasar hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kita laksanakan di semester genap ini. Nah, seperti yang sudah sebelumnya kalian kerjakan, kalian sudah mengerjakan ulangan harian secara virtual atau secara online dengan ketentuan yang seperti kemarin. Setiap soal bisa dikerjakan dengan waktu maksimal 3 menit, sehingga kalau kita punya 10 soal akan kalian kerjakan dalam waktu 30 menit. Kemudian silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian hanya orang lemah yang nyontek dan tidak percaya dengan kemampuannya sendiri, jangan lupa untuk membaca bismillah sebelum mengerjakan, dan akhiri dengan alhamdulillah ketika sudah selesai menjawab. Kemudian yang terakhir, selamat mengerjakan, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya kalian sudah mengerjakan semampu kalian sebisa mungkin, tanpa menyontek, tanpa mencari jawaban, karena itu adalah untuk mengukur kemampuan kalian masing-masing. Nah, sekarang waktunya kita untuk membahas bersama-sama ulangan harian mengenai pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini. Oke, baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada 3 sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat, gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati atau wali kota oleh menteri dalam negeri. Yang kedua, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, yang ketiga ini yang menjadi pertanyaan. Pada saat sekarang ini, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh, jadi yang pertama itu ditunjuk oleh presiden. Kemudian yang kedua ditunjuk oleh DPRD. Nah, yang ketiga yang saya tanyakan, seperti apa pemilihannya? A. Dipilih oleh partai politik. B. Dipilih langsung oleh rakyat. C. Pengangkatan kepala daerah. D. Dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat. Atau yang E. Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Coba ya, kalau kita teliti lagi, untuk jawaban C, pengangkatan kepala daerah itu sudah nggak mungkin, karena sudah saya sebutkan tadi dalam bentuk pemilihan yang kedua, yaitu dipilih langsung oleh DPRD. Berarti kan yang C jelas salah ya. Kemudian yang E juga dipilih oleh DPR. Jadi DPR itu tidak punya kewenangan untuk itu. Yang E juga salah. Sekarang tinggal jawaban yang A, kemudian yang B atau yang D. Dipilih oleh partai politik, dipilih langsung oleh rakyat, atau dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat. Coba kalau kalian amati, ketika mau pemilu, ketika mau coblosan, itu kira-kira yang milih siapa? Ya, yang jelas yang milih adalah rakyat, dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ya. Nah, ini pembahasannya. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung melalui pemilihan umum dalam satu pasangan calon kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Itu ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ya. Saya tandai biar kelihatan ya jawabannya ya. Sorry salah ya.
Saya tandai biar jawabannya kelihatan. Atau kita buletin aja ya. Oke. Soal yang selanjutnya. Nomor 2. Konsekuensi logis ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintah di daerah. Yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah adalah A. Peradilan atau justisi. Kemudian B. Politik luar negeri. C. Kebijakan pendidikan. D. Pertahanan dan keamanan. Atau yang E. Moneter dan fiskal nasional. Yang ditanyakan adalah yang menjadi kewenangan atau ranah dari pemerintah daerah. Berarti setidaknya kalian harus tahu terlebih dahulu yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Karena jumlahnya itu lebih sedikit. Ya, kalau kewenangan dari pemerintah daerah itu lebih banyak. Kalau kewenangan dari pemerintah pusat itu hanya 6. Berarti itu yang harus benar-benar kalian pahami. Ya. Nah, ini pembahasannya ya. Oke ya, jadi di sini yang menjadi kewenangan pemerintah daerah itu kita sebut sebagai urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Termasuk di sini ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum ya. Jadi memang kalian harus benar-benar bisa memahami. Nah, di sini peradilan, kemudian politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kemudian moneter dan fiskal nasional adalah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya, berarti di sini sudah jelas jawabannya adalah yang C. Di sini ada pendidikan, itu adalah salah satu urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Saya tandai dulu ya biar jelas. Yang betul adalah yang C. Oke ya, soal nomor 3. Soal nomor 3. Wah, ini kenapa jawabannya muncul dulu ya? Jadi nggak apa-apa ya. Di sini adalah pembahasannya. Soal nomor 3. Pemerintahan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Nah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan apa ya? Yang A, asas keterbukaan dan akuntabilitas. B, asas otonomi dan tugas pembantuan. C, asas kepastian hukum dan demokrasi. D, asas pemerataan dan pembagian kekuasaan. Atau yang E, asas keseimbangan dan pembagian keuntungan. Nah, di sini walaupun soalnya panjang, jadi memang benar-benar harus kalian baca semuanya, dibaca dengan teliti, pahami dan resapi, dan kalian harus mencari titik atau poin pertanyaannya di sebelah mana. Nah, untuk pertanyaan ini ya, untuk pertanyaan ini ada poinnya, bahwasanya ada kalimat seperti ini. Ini pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Nah, di sini berarti bisa langsung kita ingat-ingat kalau ada kalimat seperti ini, pemerintahan daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, berarti itu sudah mengarah ke pengertian dari otonomi daerah. Ya, jadi kita cari di opsi jawabannya yang ada kalimat otonominya. Berarti ini adalah
termasuk ke dalam asas otonomi. Gitu ya. Nah, kita cari dan ketemu ya. Berarti di sini jawaban yang benar adalah yang B ya. Asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, ini di bawahnya ada pembahasannya. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus tugas pembantuan merupakan asas dasar hukum otonomi daerah dalam menyelenggarakan kewenangan yang dimiliki daerah yang dimintai bantuan. Ya, jadi di sini sudah jelas dan kelihatan jawabannya. Oke. Soal nomor 4. Perhatikan data berikut. 1. Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama. 2. Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri. 3. Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan. Yang keempat, kesehatan, agama, politik luar negeri, justisi atau peradilan ya. Yang kelima, agama, moneter, politik luar negeri, keamanan. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor pemerintah pusat ya. 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 5, 2 dan 4, 2 dan 5. Jadi untuk soal nomor-nomoran seperti ini juga ada triknya. Triknya seperti ini. Kita langsung fokus ke dalam pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, berarti kalian juga harus tahu apa saja kewenangan dari pemerintah pusat. Apa sih? Politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan ya. Coba saya kasih tanda aja. Ini politik luar negeri termasuk. Ya, saya garis bawahi pertanyaannya ya biar jelas ya. Politik luar negeri masuk, pertahanan masuk ya, kesehatan tidak termasuk kan, agama termasuk. Ya, berarti di sini untuk nomor 1 itu salah ya, karena ada kesehatan. Kesehatan itu nggak masuk. Kita lihat di sini opsinya yang ada nomor 1-nya berarti jelas salah ya. Yang ada nomor 1-nya jelas salah. Bentar. Ini jelas salah karena ada nomor 1-nya kan? Salah. Walaupun kita nggak melihat apakah yang nomor 2, nomor 3 atau nomor 5 itu benar atau salah. Yang jelas gandengannya nomor 1 salah, berarti itu jelas salah. Berarti di sini kita sudah mengerucut ke dalam dua opsi, yang D atau yang E. 2 dan 4 atau 2 dan 5. Coba kita lihat ya. Pertahanan benar, agama benar ya, moneter benar, politik luar negeri juga benar. Ini nomor 2 benar. Oke, kita sekarang lihat 4 atau 5 yang benar. Tadi kan di nomor 4 ada kesehatan. Tadi kan kesehatan nomor 1 udah salah, berarti udah jelas kan nomor 5, nomor 4 jelas salah. Walaupun kita belum melihat kata yang lainnya. Nah, berarti di sini udah jelas jawabannya adalah yang E. Agama betul ya tadi ya, moneter, politik luar negeri, sama keamanan. Jadi di sini sebenarnya cuman dibalik-balik saja ya. Cuman dibalik-balik saja, dan juga kalian harus lebih hati-hati di sini karena ada kalimat yang diplesetkan, seperti ada kalimat pertanahan sama pertahanan. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati. Nah, itu caranya, gampangnya kita mencari jawabannya. Begitu ya.